Qiyamul Lail itu akan terus menarik kita taubat, sadar. Jangan di situ terus. Harus taubat kepada Allah. Membuat kita ini selalu diingatkan untuk berbuat baik. Kapan waktu yang terbaik? Nabi SAW melakukan Qiyamul Lail ini di setiap malamnya. Seringkali beliau pernah melakukan di awal waktu, awal malam, terkadang di pertengahan malam, terkadang di akhir malam. Dan di akhir-akhir hayatnya, beliau SAW lebih menunda sholat malam di akhir malam, yaitu di waktu sahur, kurang lebih 1 jam sebelum subuh. Ya, bisa antum membiasakan itu dengan misalnya jam sholat subuh jam berapa, coba diawalin menjadi setengah jam dulu misalnya. Awalin setengah jam, kemudian sholat, walaupun cuma 2 rakaat, tambah witir misalnya. Udah itu saja, tapi dibiasakan sekian waktu. Tambah lagi waktunya, ya, jadi 1 jam sebelum subuh. Itu dilakukan seperti ini secara konsisten, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin Ar-Rahmanur Rahim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengantarkan kita sampai di bulan ini, di bulan Syawal, setelah kita menuntaskan ibadah kita di bulan Ramadan. Walillahil hamdu wal minnah. Dan kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita dalam momen ini yang masih dalam suasana Idul Fitr, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan adanya kesempatan waktu ini, ikhwatal iman, setelah Ramadan selesai, Allah masih memberikan kesempatan waktu bagi kita untuk menjalankan kehidupan kita. Kesempatan ini adalah kesempatan baik. Baik bagi mereka-mereka yang sukses dan menang di bulan Ramadan. Dia berhasil menegakkan hak-haknya bulan Ramadan. Diterima amal ibadahnya. Maka dia layak mensyukuri nikmat tersebut. Tambahan umur, tambahan waktu yang Allah berikan adalah tambahan kesempatan baginya untuk menumpuk ibadah, untuk menumpuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan setiap nikmat itu sebagai sarana untuk bersyukur, menjadikan setiap cobaan dan ujian sebagai sarana untuk bersabar, dan ketika tersandung dalam maksiat dan dosa maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar dari segala dosa dan maksiatnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman di dalam rangkaian ayat-ayat yang pernah kita bahas dari surat Al-Furqan ini, Allah menyampaikan wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti adalah liman arada ay yadhakkara. Dijadikannya siang dan malam ini untuk orang-orang yang ingin mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita berupa iman. Yang dengan tadabbur yang kita pikirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan malam dan siang secara silih berganti, yang semuanya ini berjalan sedemikian presisinya sepanjang tahun selama berabad-abad. Bagaimana sebuah sistem beredar, berjalan dengan sedemikian rapinya, tidak pernah tiba-tiba bertumpukan antara malam dan siang, tiba-tiba tidak terjadi malam atau tidak terjadi siang. Jika kontrol siang dan malam ini diserahkan kepada manusia, ya, misalnya departemen tertentu misalnya untuk mengontrol siang dan malam, bisa-bisa banyak dikorupsi. Ya, bisa-bisa siangnya lebih lama atau malamnya lebih lama sesuai dengan kepentingan manusia, kepentingan departemen. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini secara teratur. Dan ini hujjah, bukti yang sangat kuat. Bukan sekedar bagaimana siapa yang menciptakan apa yang ada,
Ini adalah bukti pertama yang paling mendasar bagaimana sesuatu itu pasti ada yang menciptakannya, namun bagaimana kesinambungan sesuatu secara berkesinambungan. Sistem yang berjalan secara rutin, turun-temurun terus demikian berabad-abad. Siapa yang menjaga sistem ini sedemikian rapinya? Tidak ada perubahan, tidak ada cacat, tidak ada hangnya. Ya, tidak pernah ini hang sistemnya. Tiba-tiba siang nggak jadi malam, atau malam ini harus dirubah, dikontrol ulang, di restart ulang sistemnya misalnya. Ini tidak pernah terjadi. Ini liman arada yadzakkara, bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Ini sarana bagi kita adanya siang dan malam, adanya waktu, tambahan waktu setelah Ramadan adalah sarana untuk bertakarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah. Au arada syukura, atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang Allah berikan. Dan juga misalnya kita termasuk mereka-mereka wal'iyadzubillah, orang-orang yang gagal di bulan Ramadan. Gagal menegakkan haknya Ramadan. Adanya perpanjangan waktu yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Ramadan telah tutup pintunya, telah tertutup. Apakah Ramadan tahun depan pintu itu dibukakan untuk kita? Masing-masing yang ada di sini diberi kesempatan untuk ketemu Ramadan? Wallahu a'lam bishawab. Jangan menunggu Ramadan tahun depan untuk bertaubat kepada Allah. Malam ini taubat. Malam ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa yang lalu-lalu. Ketika seorang hamba menyesal dari setumpuk dosa maksiat yang pernah dia lakukan, seberat apapun dosa itu, malam ini dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini Allah menerima taubatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, seseorang yang telah membunuh 99 orang. Dia dengan penyesalan membunuh 99 orang. Kemudian dia datang menemui seorang abid, seorang ahli ibadah. Dia mengatakan, saya orang soleh, saya melihat Anda sebagai orang soleh. Apakah mungkin saya bisa diterima taubat saya? Apa dosamu? 99 orang telah saya bunuh. 99, kata ahli ibadah ini. Ya, satu orang aja susah diterima taubatnya. Bagaimana 99 orang? Terpancing emosi si pembunuh yang ingin taubat ini tadi. Kesel lagi, digenepin 100 sama dia. Dibunuh tuh orang ahli ibadah ini. 100 orang. Subhanallah. Dia terus, tapi setelah dia melakukan dosa ini, pengen taubat, masih kesandung lagi di dosa yang sama. Dosa yang sama, bukan dosa sembarang dosa, membunuh. Membunuh orang yang ke-100. Dia datang lagi, dia mencari ketemu orang alim. Dan ketika ketemu dengan orang alim ini, si orang alim mengatakan, ketika dia mengatakan niatnya bahwa saya ingin bertaubat, maka orang alim ini mengatakan, mahala bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangimu dari taubat? Pintu taubat terbuka sebesar-besarnya. Namun kalau kamu ingin diampuni dosamu oleh Allah, ada syaratnya. Kata orang berilmu ini tadi ahli ibadah. Tapi belum tentu ahli ibadah itu berilmu. Tapi ini orang alim. Orang alim ini mengatakan, kalau kamu ingin taubat, tinggalkan tempatmu ini. Ya, tinggalkan komunitas orang-orang fasik ini tadi. Kalau kamu ingin taubat dari sesuatu, kamu harus meninggalkan komunitas kelompok itu. Misalnya seorang pemusik ingin taubat dari nyanyian dan musik, maka jangan ngumpul dengan pemusik. Perokok pengen taubat dari rokok, jangan ngumpul dengan sesama perokok. Ya, taubatnya bakal selama Ramadan saja. Selesai Ramadan balik lagi. Ya, alhamdulillah Ramadan berhasil. Tapi malam Id sudah sedia 2 slop. Ya, pembalasan dendam 1 Ramadan. Ya, ketika seorang ingin bertaubat dari sesuatu, berbaurlah dengan orang-orang yang soleh. Di sana kamu pindah, kamu cari orang-orang baik itu di satu negeri, di situ kumpulnya orang-orang yang soleh yang baik. Usama Hasan diam. Usama Hasan diam, nggak boleh ngomong. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian akhirnya orang itu pun berjalan. Dia menuju tempat yang dimaksud oleh orang alim ini tadi. Qaddarallah. Di tengah jalan ajal datang. Mati dia. Belum sampai tujuan. Belum sampai ke tujuan tempat dia bakal mau taubat di sana. Mati. Di mana tempatnya? Datang 2 malaikat. Malaikat rahmat, malaikat azab.
Malaikat rahmat mengatakan dia niat taubat. Punya anak nih. Anak yang mau bawa dia. Kata malaikat azab, kan baru niat, belum berbuat. Dia bakal taubatnya di sono. Ini belum sampai ke tempatnya dia taubat. Bukan hak dia, bukan hak ente, hak anak ini. Anak mau azab dia. Berdebat nih dua malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk mendamaikan dua malaikat yang sedang debat ini tadi, untuk memperebutkan rohnya orang ini tadi, membunuh 100 orang. Maka kemudian diputuskan, gini saja, diukur jarak. Kalau dia lebih dekat dengan jarak asalnya di mana dia berbuat maksiat dan dosa di situ, tempat asalnya di mana dia membunuh 100 orang, maka dia milik malaikat azab. Kalau dia lebih dekat ke tempat tujuan, di mana dia pengen taubat di sana, maka dia milik malaikat rahman. Usama, diem. Hah? Ya, Hasan geser. Hasan situ, pindah aja. Akhirnya malaikat ini diukur jarak dari tempat asal ke tempat jasad matinya, dengan jarak dari tempat tujuan ke jasadnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai bumi tempat asal menjauhlah, wahai bumi tempat tujuan mendekatlah. Subhanallah. Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha menerima taubat. Allah lebih gembira menyambut taubat seorang hamba melebihi gembiranya salah seorang di antara kalian yang membawa kendaraan dan makanannya kemudian kehilangan di tengah padang pasir. Kemudian setelah orang itu putus asa dengan mencari-cari, akhirnya dia putus asa menunggu. Tiba-tiba setelah dia putus asa dan menunggu kematian, tiba-tiba kendaraan dan bekalnya ada di depan matanya. Maka saking gembiranya dipegang pelana kendaraan ini, pelana kudanya, dan dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah ucap gara-gara terlalu bergembira. Allah lebih gembira menerima taubat seorang hamba melebihi ini. Subhanallah. Akhirnya ketika diukur ternyata dia lebih dekat kepada tujuan. Maka dia milik malaikat rahmat. Sudah taubat belum orang ini? Belum taubat. Lagi niat taubat. Dosanya bukan dosa yang remeh. Membunuh. Bukan 1 orang, 100 orang. Di saat itu dia taubat, niat taubat, Allah terima. Subhanallah. Allah sambut taubatnya. Maka itu kesempatan bagi kita, ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mungkin ketika melihat, mengaudit amal ibadah kita di Ramadan kemarin, mungkin kita lihat, ya Allah banyak tekornya. Mungkin kita, na'udzubillah, jadi orang yang sial dan merugi di Ramadan kemarin. Tapi ketika kita melihat, alhamdulillah ya Allah, Anda dikasih kesempatan hidup di bulan Syawal nih. Dikasih kesempatan waktu untuk menjalani kehidupan sesudah Ramadan. Syukuri kesempatan waktu ini. Manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tawwabur Rahim. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita tentang sifatu ibadur rahman. Ciri-ciri ibadur rahman. Kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya bagaimana sifat dari sifat ibadur rahman itu, sebagaimana Allah firmankan di akhir surat Al-Furqan, ya, dari ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yaitu mereka ini yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ketika mereka diajak bicara oleh orang-orang jahil, mereka berkata perkataan-perkataan yang damai, perkataan-perkataan yang tidak ikut masuk ke dalam kejahilan mereka. Ya, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bagaimana sikap dan akhlaknya ibadur rahman. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita hebatnya orang-orang ini, yaitu dengan sifatnya ibadur rahman, hamba-hambanya ar-Rahman. Hamba-hamba Allah. Penisbatan sebagai hamba Allah ini sebuah suatu kehebatan, sebagaimana sering kali ana singgung tentang hal ini. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat, salah satu nama yang mengandung luasnya rahmat Allah, Ar-Rahman. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dinisbatkan hamba-hamba ini sebagai hamba-hambanya Ar-Rahman, yang maha luas rahmat kasih sayangnya. Mereka orang-orang yang punya jatah banyak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna.
yaitu mereka-mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Mereka tidak membanggakan dan menyombongkan dirinya. Dan rendah hati ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah sifat yang ada pada diri seseorang. Tidak identik dengan pakaian, tidak identik dengan kendaraan, tidak identik dengan status sosial. Bisa jadi orang kaya raya, pejabat, tapi rendah hati. Bisa jadi fakir, miskin, kere, takabur, sombong. Ya, jangan sampai salah orientasi seringkali. Wow, sombong banget ente baju anak pernah ditegur gara-gara baju ente nggak ada orang salaf bajunya keren-keren kayak baju ente katanya. Wah, ditegur. Ini subhanallah. Anak tanya sama dia, antum tahu lah bajunya Imam Malik bin Anas? Harganya ribuan dinar emas. Imam Malik bin Anas. Tahulah Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun sederhana hidup, tapi pakaian yang dipakai untuk ngajar sekian nilainya. Sekian ratus dinar. Bukan ribuan, ratus dinar. Tapi dinar itu 1 dinar 4 gram emas. Ya, anak nggak ada 1/10-nya yang anak pakai. Ya. Kemudian anak sebutkan bagaimana imam-imam salaf. Mereka ini orang-orang yang menjaga tampilannya, yang menjaga apa yang dikonsumsinya. Bukan untuk sebagai bentuk ujub, bentuk untuk membanggakan diri, untuk menyombongkan diri. Tapi fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu, tunjukkan. Jangan menjadi orang yang penampilan fakir, kere, miskin supaya dikasihani orang. Lah, jadi orang-orang yang memiliki izzah, merendahkan diri itu hanya ke Allah saja, bukan ke manusia. Merendahkan, oh Allah, anak fakir. Baju anak, ya Allah, ini sudah 4 tahun gak ganti. Ini tambalan. Tolong, akhirnya menangkan tangan ke orang lain. Lah, bukan seperti itu ibadur rahman. Ibadur rahman bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap ini alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika bicara ada orang jahil mencecar mereka, mendebat mereka, menghina mereka, mencaci maki mereka, mereka keluar dari situasi itu dengan damai. Ya, tidak merespon dengan semua cemoohan dan cecaran dan hinaan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Perkataan para a'immah, para ulama tentang ayat ini pun luar biasa. Sikap-sikap para imam. Bagaimana mereka dengan ketawaduan, dengan kerendah hatian mereka. Karena seseorang yang rendah hati itu pasti dimuliakan oleh Allah. Wa ma tawadhu'a ahadun. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Thalathun uqsimu alaihin. 3 hal yang aku bersumpah atas 3 hal ini. Wa ma tawadhu'a. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Wa ma naqasat malun min sadaqah wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Yang pertama, ma naqasa malun min sadaqah. Tidaklah berkurang harta karena sering disedekahi. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Tidaklah seorang hamba semakin memiliki sifat pemaaf kecuali dia semakin mulia. Wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan tidak ada seorang semakin rendah hati karena Allah illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan tinggikan dia, tinggikan martabatnya. Rendah hati bukan merendahkan diri. Rendah hati itu sifat yang mulia, rendah diri sifat yang hina. Ya, rendah hati itu ketika kita ini tidak merasa diri kita lebih dari orang lain. Ya, sampai Nabi SAW menyampaikan, Inna Allah, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian, Inna Allah amarakum an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahad. Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian semuanya saling rendah hati. Supaya kalian saling rendah hati. Sampai, kata Nabi, tujuannya apa? Sampai jangan sampai ada orang yang di antara satu membanggakan diri atas yang lain. Tentang sesuatu yang dimilikinya. Dia bangga karena harta, dia bangga karena jabatan, dia bangga karena banyaknya follower, dia bangga karena ini dan itu. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Dan jangan sampai seseorang berbuat zalim kepada orang lain karena dia merasa dirinya lebih dari orang lain. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat selanjutnya setelah menyebutkan bagaimana sikap akhlak perangai orang-orang ibadur rahman yang punya jatah besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu mereka-mereka yang banyak salat malam, yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merendahkan diri mereka dengan sujud dan berdiri mereka. Ini di antara sifat mereka, bahwa mereka menjalankan salat.
yang merupakan amal terbesar yang paling dicintai. Ahabbul a'mali indallah, ibadah yang paling dicintai adalah salat. Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan terkait dengan qiyamul lail, yabituna li rabbihim, salat malam mereka, sujud wa qiyama, itu menunjukkan bagaimana ibadah wajib mereka tegakkan dengan baik. Bagaimana mereka ini menegakkan salat wajibnya, dan tidak cukup dengan salat wajibnya, mereka menegakkan pula dengan ibadah-ibadah salat sunnahnya, terutama salat malam. Karena salat malam ini memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Sebaik-baik salat setelah salat wajib. Maka antum perhatikan sebagaimana yang telah kita jalani di bulan Ramadan. Pendampingnya ibadah puasa, salat malam. Ya. Agar kesinambungan ibadah itu lanjut siang dan malam. Di siang harinya kita puasa, malam harinya kita melaksanakan ibadah yang paling dicintai Allah. Salat malam, tarawih yang kita jalani, yang antum jalani. Ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi SAW menyampaikan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Alaikum biqiyamil lail. فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم. Jagalah salat malam, kata Nabi. Alaikum biqiyamil lail. Jagalah salat malam. فإنه دأب الصالحين قبلكم. Karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Orang-orang soleh sebelum kita kebiasaannya salat malam. Sebagaimana ketika anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam berbuat salah dan mereka menyesal. Ya, mereka datang kepada abahnya, wahai ayah kami, tolong mintakanlah ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kami yang demikian banyaknya, sedemikian buruknya, membuang saudara kami Yusuf. Dan kemudian setelah mereka menyesal, mereka datang kepada ayahnya. Mereka minta, wahai ayah kami, mintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kami. Kata ayahnya, kata Nabi Yakub, saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa ini penundaan, bukan kalau segera. Saya akan memintakan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, maksud beliau adalah beliau menunda meminta ampun itu sampai waktu malam. Sampai qiyamul lail. Ketika qiyamul lail dia istighfar untuk anak-anaknya. Karena dia tahu, karena Nabi Yakub alaihissalam tahu, para nabi tahu, ini waktu yang luar biasa, waktu yang sangat mahal. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Da'bus salihina qablakum. Kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Sehingga nasihat para ulama, kalau antum sudah banyak ibadahnya, tapi tidak biasa sholat malam, jangan pernah merasa soleh. Jangan pernah merasa orang soleh. Kalau tidak memiliki kebiasaan sholat malam. Karena kebiasaan sholat malam ini kebiasaan orang-orang soleh yang menunjukkan keikhlasan dia. Karena ibadah di luar sholat malam ini bisa riya, bisa pamer, bisa show. Ya, tapi qiyamul lail. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan ini adalah qurbah. Mendekatkan diri kalian kepada Tuhan kalian. Wa magfaratun lisayyi'at wa manhatun lil itsm. Penutup dosa dan penutup keburukan dan pencegah dosa. Disebut oleh Nabi di antara fungsinya qiyamul lail adalah penutup keburukan dan pencegah dosa. Maksudnya apa dua hal ini? Kita ini punya dosa, punya keburukan. Ya, kalau keburukan yang dimaksud sayyi'at di sini keburukan yang sudah dilakukan. Siapa di antara kita yang nggak punya aib, punya kesalahan dan dosa? Di antara manfaat qiyamul lail menutupi aib-aib kita, menutupi supaya aib ini tidak terlihat oleh manusia. Magfaratul lisayyi'at, ditutup sehingga tidak tersingkap. Wa manhatun lil itsm, pencegah dari dosa, yaitu menyebabkan kita tertunda dari melakukan suatu maksiat dan dosa. Orang yang terbiasa qiyamul lail bukan berarti orang yang maksum. Setiap kita terus bakal digoda oleh syaitan siang dan malam. Pengen ngelirik yang lihat yang haram, pengen mendengar yang haram, pengen ini. Ada saja godaan-godaan itu muncul dalam hati kita. Namun ketika kita terbiasa melakukan hal-hal baik, di antaranya qiyamul lail, itu akan terus menarik kita. Tobat, sadar. Jangan di situ terus. Ya,
Harus taubat kepada Allah. Membuat kita ini selalu diingatkan untuk berbuat baik. Kapan waktu yang terbaik? Nabi SAW melakukan qiyamul lail ini di setiap malamnya. Dan seringkali beliau pernah melakukan di awal waktu. Di awal malam. Terkadang di pertengahan malam. Terkadang di akhir malam. Dan di akhir-akhir hayatnya, beliau SAW lebih menunda sholat malam di akhir malam. Yaitu di waktu sahur. Ya, kurang lebih 1 jam sebelum subuh. Ya, bisa antum membiasakan itu dengan, misalnya jam sholat subuh jam berapa. Coba diawalin menjadi setengah jam dulu misalnya. Awalin setengah jam. Kemudian sholat, walaupun cuma 2 rakaat, tambah witir misalnya. Udah itu saja. Tapi dibiasakan sekian waktu. Tambah lagi waktunya. Ya, jadi 1 jam sebelum subuh. Itu dilakukan seperti ini secara konsisten. Insya Allah akan menjadi kebiasaan. Dan ilmu psikologis modern mengajarkan bahwa ketika seseorang bisa secara konsisten melakukan suatu kebiasaan selama 60 hari, itu akan menjadi sesuatu yang mudah bagi dia untuk melanjutkannya. Jadi PR antum untuk melakukan suatu kebiasaan baru itu adalah 60 hari pertama. Ya, secara straight ditulis di agenda. Ya, ini jadwal sholat malam, bangun jam segini. Udah, tidak bisa ditolak. Misalnya suatu kebiasaan itu adalah membangun kebiasaan baru, bangun lebih awal di waktu subuh, setengah jam sebelum subuh. Lakukan itu 60 hari ke depan. Setelah itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan dengan mudah. Mau kebiasaan yang lain apa misalnya? Baca Quran. Ya, kapan waktu baca Quran yang paling enak misalnya? Antum punya kebiasaan ba'da subuh misalnya. Biasakan. 60 hari ke depan baca Quran hatta 1 halaman. Hatta cuma 1 halaman. Tidak boleh tidak, harus seperti itu. Ya, syukur-syukur diberikan jeda waktu. 1/4 jam misalnya, 15 menit. Antum 1/4 jam, kadang kita nungguin orang untuk urusan kerjaan jam-jaman. Ya. Kita nungguin di depan rumahnya sampai dia keluar. Enggak kesampaian hatta sampai kita pulang. Ya. Nah, subhanallah ya ikhwafillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Coba kebiasaan baru itu membaca Al-Quran, membaca buku agama, membaca buku hadis misalnya, membaca tafsir Al-Quran. Semua kebiasaan baru ini, olahraga termasuk. Nah, ini harus olahraga nih. Coba mulai besok misalnya buat straight selama 60 hari ke depan. Ini ilmu siklus bagaimana kita memasukkan suatu kebiasaan baru. Ketika kita bisa bertahan dalam 60 hari, maka itu akan menjadi sebuah roda yang terus berjalan dengan mudah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan membiasakan sholat di akhir malam ini memiliki kekhususan yang spesial, yang spesifik. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya hina yabqi thuluthul laylil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajibu lah, man yas'aluni fa'utih, man yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita turun di langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan kemudian Allah berfirman, siapa yang meminta kepada aku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang berdoa, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta, maka aku akan memberi. Siapa yang memohonkan ampun, maka pasti aku akan ampuni. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara sifatnya ibadur rahman, yaitu menjaga sholat malam. Karena itu diantara bagaimana seseorang membiasakan jiwanya memiliki jiwa-jiwa yang besar. Di antara kehebatan sholat malam itu membuat karakter seseorang itu menjadi kuat. Antum perhatikan para sahabat. Sholat yang pertama kali diwajibkan untuk para sahabat qiyamul lail. Bukan sholat 5 waktu, qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ini perintah diturunkannya surat Al-Muzammil. Ini perintah dari Allah untuk sholat malam. Dan para sahabat dibangunkan sholat malam. Perintah ini wajib. Mewajibkan mereka untuk sholat malam. Maka mereka menjalankan sholat malam ini. Pada awalnya wajib. Sampai berapa lama? Setahun. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa turunnya ayat terakhir dari surat Al-Muzammil, yaitu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, dan seterusnya, yang menunjukkan menurunkan grade-nya wajib menjadi sunnah. Ayat terakhir itu menurunkan kewajiban menjadi sunnah.
itu turunnya setelah setahun. Setahun setelah terbentuk mentalnya para sahabat dengan qiyamul lail setahun penuh, sholat malam, diturunkan grade-nya menjadi sunnah. Sudah biasa. Ya, mereka tidak tinggalkan itu setelah sunnah ditinggalin lah. Mereka merasakan nikmatnya. Mereka merasakan jiwanya menjadi semakin tabah, semakin ikhlas, semakin tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani hidupnya menjadi semakin ringan. Ya, segala kesulitan-kesulitan terurai karena mereka dibiasakan untuk mendapatkan golden time tiap waktunya. Allah turun ke langit dunia. Ya, kalau misalnya kita dapat tamu yang luar biasa datangnya jam 3 malam, kita bakal rapikan rumah ini dengan luar biasa. Ya, kenapa? Ada capres mau kemari. Siapa? Capres? Satunya lagi siapa? Bukan, satunya lagi siapa? Ganjar. Ya, hatta kita tidak dukun dia misalnya, ya. Tapi dia mau datang kemari jam 3 malam, kita rapi-rapi. Pak Ganjar mau datang nih. Padahal nggak ngacuin dia gitu. Misalnya. Tapi bagaimana dengan Rabbuna Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, yang semua masalah kita di tangan Allah, semua solusinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai sebagian orang salah sampai mengatakan, ana tidak menyangka ada orang yang tidur di jam segini. Ya. Tidak menyangka ketika ada seorang, dia karena suatu keperluan dia menghubungi seorang temannya di jam sebelum subuh. Ketika ditanya mana fulan, ketika ditanya di rumahnya, lagi tidur. Heran dia, astagfirullah. Jam segini Allah lagi turun, dia lagi tidur. Anak nggak nyangka ada orang tidur jam segini. Sampai begitunya orang salafus saleh terdahulu. Kita hanya lagi ajib, ya, lagi tidur, lagi hawil, nggak peduli walaupun Allah siapa yang turun, Allah Rabbul Alamin. Turun ke langit dunia pun banyak hambanya yang tidak peduli dengan itu. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang berikutnya yang disebutkan oleh Allah di ayat 65 dan 66 dari surat Al-Furqan. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan mereka di antara sifat mereka, dengan kesungguhan ibadah mereka, dengan mereka menjaga sholat 5 waktunya, dengan mereka bangun di waktu malam qiyamul lail, beribadah di waktu malam sujada wa qiyamah, dengan kondisi seperti itu pun tidak membuat mereka merasa pede tidak akan masuk neraka jahanam. Tapi malah mereka mengatakan walladzina yaqulun, mereka berdoa di dalam doa mereka, Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, palingkan kami dari azab neraka jahannam ya Allah. Innaha kana gharama. Inna 'adzabaha kana gharama. Bahwa sesungguhnya azab neraka jahannam itu sangat buruk dan lama. Gharama itu sesuatu yang tidak berubah-ubah. Ya, selama-lamanya lama dia di sana. Innaha saat mustaqarra wa muqama, bahwa sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal, seburuk-buruk tempat orang stay itu di azab neraka jahanam. Ibadur Rahman, di antara ciri mereka dengan ibadah mereka kepada Allah yang luar biasa ini, mereka merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat mukmin yang sempurna imannya. Semakin sempurna iman seorang mukmin, semakin kuat takutnya kepada Allah, semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya yang kuat, ibadahnya yang kuat, tidak membuat mereka merasa mengentengkan azab neraka jahanam. Maka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah menyebutkan di antara sifat-sifat mereka, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka memberi apa yang mereka beri dengan hati yang penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka melakukan semua ibadah yang mereka lakukan, segala jenis ibadah, dengan penuh hati yang penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan menerima ibadahnya atau tidak? Apakah mereka akan kena azab atau tidak? Jadi ibadahnya kuat, rasa takutnya kuat. Ini di antara sifat mukmin yang sempurna, di antara sifat-sifat ibadur Rahman. Ibadahnya baik, dan di saat yang bersamaan hatinya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apakah ibadahnya diterima atau tidak, takut apakah dia akan kena azab atau tidak. Ummul Mukminin Aisyah pernah bertanya ketika ayat ini diturunkan, surat Al-Mu'minun ayat 60. Ya Rasulullah, Allah berfirman,
Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka memberi apa yang mereka beri dengan hati yang penuh rasa takut. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan sampai membuat hati mereka ketakutan ya Rasulullah? Ahaula ahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Apakah mereka orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang mencuri sehingga mereka ini ketakutan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya bintas Siddiq. Bukan wahai putri As-Siddiq. Bukan itu orang-orang yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini. Walakinnahum, namun mereka adalah alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Orang-orang yang puasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang sedekah. Wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Namun dengan ibadah mereka yang seperti itu, mereka takut jangan sampai ibadah mereka ditolak oleh Allah. Jadi ahli ibadah dan punya rasa takut kepada Allah. Itulah yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah wal munafiq jama'a isa'atan wa amna. Orang mukmin itu menggabungkan terus berbuat baik dan terus punya rasa takut kepada Allah. Orang munafik mereka terus berbuat salah dan dosa dan merasa dirinya aman dari azab. Kalau diingatkan kapan tobat, kapan sadar, kapan pengen baik, tenang, Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sudah santai saja, jangan terlalu pusing dengan azab. Tapi orang mukmin dia menambah ibadahnya dan mereka tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita sifat para nabi, sifat orang-orang saleh terdahulu di dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang disembah selain Allah, orang-orang saleh itu para nabi seperti Nabi Uzair, Nabiullah Isa dan para nabi yang orang-orang banyak memohon meminta kepada nabi-nabi tersebut. Orang-orang itu ketika hidup mereka mengharapkan kedekatan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mana yang lebih dekat kepada Allah? Orang-orang yang beribadah langsung kepada Allah atau orang-orang yang beribadah kepada Allah melalui perantara-perantara? Dan orang-orang ini yang langsung beribadah kepada Allah ketika mereka hidup, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut akan azabnya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Maka di antara ciri ibadur rahman di dalam doa mereka mengatakan apa? Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka jahanam. Ini menunjukkan ikhwatal iman, ketika minta dipalingkan dari azab neraka jahanam, maksudnya apa? Di samping meminta dipalingkan dari azab itu sendiri, juga minta dipalingkan dari semua sebab yang mengantarkan kita kepada azab neraka jahanam. Minta dipalingkan dari dosa. Ya, karena sebab masuk neraka jahanam maksiat dan dosa. Maka minta Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah palingkan kami dari azab neraka jahanam, yaitu minta kepada Allah untuk dijauhkan dari maksiat dan dosa. Sebagaimana doa Nabi SAW yang beliau ajarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan segala sesuatu yang mendekatkan kepada surga, baik itu ucapan maupun perbuatan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan segala sesuatu yang mengantarkan kepada api neraka, baik itu ucapan maupun perbuatan. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka jahanam itu adalah sangat pedih, sangat menyiksa dan sangat pedih. Karena apa? Azab dunia, ikhwah fillah, penderitaan dunia ini enggak bakal nambah. Tapi azab jahanam ditambah. Ya, di antara azab ayat yang paling mengerikan tentang neraka ini, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Inna azabaha kana gharama. Azabnya sangat pedih. Subhanallah ya khawfillah rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat An-Naba, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah karena kami tidak akan menambahkan kecuali azab. Kata para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, subhanallah, Allah menyampaikan kepada kita bahwa azab neraka jahanam ini tidak pernah diredupkan. Kalau api ini sebesar apapun bakal meredup, bakal berkurang panasnya.
Tapi beda dengan neraka jahanam yang panasnya terus nambah, terus nambah, terus nambah. Subhanallah. Dan juga labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka jahanam itu ahqaba. Ahqab ini jamak dari haqab. Ya, jamak dari haqab. Dan haqab itu dijelaskan oleh para ulama, satu haqab itu sama dengan 80 tahun. Jamak dalam bahasa Arab itu minimum 3 kali. Aqallu jam'in thalatha. Minimumnya jamak itu 3. Ya, 80 kali 3. 240 tahun. Yang kalau seharinya 1000 tahun, kapan keluarnya? Ini yang paling minim di azab neraka jahanam. Labithina ahqab fiha ahqaba. Yang membuat seseorang yang ketika mereka masuk di dalam neraka jahanam, semua nikmatnya maksiat yang pernah mereka lakukan sudah mereka lupakan. Semuanya. Semuanya mereka lupakan. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara sifat ibadur rahman, bahwa mereka ini takut akan azab neraka jahanam. Di samping kuatnya ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah nanti pada kesempatan berikutnya kita akan membahas beberapa sifat mereka yang lainnya sebagaimana yang Allah sebutkan di akhir-akhir surat Al-Furqan. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ayat yang tadi Nah. Itu bisa aja diartikan dengan ditinggal aja, nggak usah pakai bahasa basi. Boleh. Bisa. Bisa. Ya. Iya. Bisa. Jadi bisa mungkin seseorang itu ketika menghadapi orang jahil tidak direspon. Ya, tidak ditanggapi. Sama sekali dia diam dan tidak merespon itu semuanya sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau diam saja ketika ada orang jahil mencecar dan menghinanya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Nah, okay. Iya. Karena sedikit tergelitik oleh kisah dua malaikat yang berdebat. Nah. Kalau kita tahu bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah, fungsinya hanya untuk menyampaikan perintah dari Allah. Lain dari itu tidak ada. Artinya kan dua-duanya sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk menjadi pengadilan, dibilang pengadil dari Allah yang tadi. Sepertinya kisah itu agak sedikit membuat kita bertanya, mengapa mereka sambil berdebat? Padahal kan malaikat tadi tidak ada lain tugasnya, hanya menyampaikan perintah. Artinya kan seolah-olah masa sih malaikat rahmat dan malaikat azab itu nggak tahu yang mana orang ini sudah sampai di tahap. Nah, lebih dahsyat dari kisah ini, sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, ketika Allah menyampaikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, ketika Allah menyampaikan aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, para malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami menyanjung-nyanjung namamu dan bertasbih memujimu ya Allah. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Ya, ini lebih dahsyat daripada perdebatan dua malaikat ini. Dan ini menjawab asumsi banyak orang yang mengatakan bahwa malaikat itu tidak berakal. Ya, ada keyakinan sebagian masyarakat dan mungkin dari kecil kita diajarkan bahwa malaikat itu makhluk yang tidak berakal. Ya, kayak robot sudah disistem seperti itu. Lah, malaikat punya akal. Malaikat berakal. Di antara bukti dialog terjadi yang Allah sampaikan di dalam
Al-Quranul Karim, terkait dengan kisah yang tadi dalam Sahih Bukhari, ya. Dan ketika Allah menyampaikan hal-hal yang seperti ini, hal itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk, misalnya pasti dua-duanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik perintah itu Allah ingin menunjukkan hikmah di baliknya. Ya, ingin menunjukkan apa di balik kisah ini, apa hikmahnya. Ya, untuk menunjukkan kepada kita bahwa di balik peristiwa itu ada rahmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita. Bahwa hal ini menunjukkan besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, besarnya rahmat Allah bagi manusia secara umum, ya, secara khusus adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya. Allah tunjukkan sebesar itu rahmatnya. Walaupun malaikat merasa bahwa dia jatahnya, itu pun bisa lepas dari tangannya karena orang itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disampaikan kepada kita. Banyak hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita dari suatu kisah tertentu yang kalau misalnya kita bicara posisi kita sebagai secara sederhana berpikirnya seperti yang antum tadi sampaikan. Oh, ini kok misalnya contoh lain yang sering dipertanyakan orang. Bolak-baliknya Nabi Muhammad SAW terhadap syariat salat 5 waktu. Ya, dari 50 sampai tersisa 5. Ya, mungkin orang bertanya, Allah tahu ya bahwa umat Muhammad SAW nggak sanggup mengerjakan 50 kali dalam sehari. Allah Maha tahu ini. Ya. Bagaimana Nabi Musa kok lebih tahu dari Allah ketimbang itu? Sering orang ketika menolak riwayat ini, ya, menolak riwayat itu dengan berdalih seperti itu. Masa Nabi Musa lebih ngerti kesanggupan umat Muhammad SAW ketimbang Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jelas. Nah, ini sedangkan riwayatnya sahih. Secara riwayat mereka tidak akan bisa membantah kesahihan riwayat tersebut. Diriwayatkan puluhan sahabat meriwayatkan. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mencantumkan berapa banyak sahabat yang meriwayatkan kisah tersebut. Namun di sini menunjukkan kepada kita, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, besarnya rahmat Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada semua nabi, kepada kita semuanya, besarnya anugerah yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Hadzahil khamsah li tilkal khamsin. Di akhir kisah itu disebutkan bagaimana Allah menegaskan 5 ini untuk yang 50 tadi. Bahwa ketetapanku tidak berubah, bahwa kalian melakukan 5 waktu, tapi pahalanya tetap seperti mengerjakan 50. Subhanallah. Itu yang ingin Allah Subhanahu wa taala tegaskan dari banyak peristiwa yang mungkin bagi sebagian kita begini secara sederhana mungkin kita berpikir nggak masuk akal, nggak bisa diterima oleh ini dan sebagainya. Namun banyak peristiwa-peristiwa yang kita tidak mengetahui hikmah besar di balik itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya gini, Ustaz. Mungkin nggak kisah itu akan terjadi terulang bagi umat Muhammad sekarang? Artinya bagi seseorang yang katakanlah berjalan kelas hakam, kemudian dia ingin tobat dan itu terjadi lagi. Karena kan kita tahu Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai tuntunan dan di situ banyak kisah-kisah yang nanti akan menjadi petunjuk buat umat Muhammad yang sekarang. Berulangnya peristiwa itu sesuatu yang terjadi di alam gaib yang kita tidak tahu. Kalaupun itu berulang, kalau itu mungkin berulang, sesuatu yang tidak bisa kita ukur karena peristiwa yang terjadi di alam yang kita tidak mengetahuinya antara para malaikat. Itu satu. Kemudian yang kedua, kisah terkait misalnya sebaliknya, hal-hal yang terjadi pada umat Muhammad SAW yang Nabi SAW menyebutkan nanti terjadi di akhir zaman, misalnya dia yaumul hisab. Bagaimana beliau SAW menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan salah seorang umatku di depan seluruh makhluk nanti pada yaumul hisab. Ketika orang itu sedemikian banyak dosanya, 99 lembar dosa. Yang kemudian ternyata orang ini punya satu kebaikan, satu kartu kecil yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan orang ini pun diselamatkan karena itu. Ada lagi misalnya sebaliknya malah, yaitu beliau SAW melihat orang ini secara rupa dan tampilannya seperti umat beliau. Inna ummati ghurran muhajjalina minal wudu, umatku itu wajah dan tangan dan kakinya ini bersinar dari bekas wudunya. Namun ketika oleh Nabi SAW beliau panggil itu, kemudian
digiring oleh para malaikat, diusir oleh para malaikat. Sohkan, dijauhkan. Kemudian kata Nabi, ummati. Itu umatku, dari tampilan fisiknya umatku. Namun para malaikat mengatakan, innaka tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sesudahmu. Artinya mereka berbuat suatu bid'ah. Ya, ahdatsu ba'dak muhdats, berbuat sesuatu bid'ah. Kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sesudahmu. Jadi perbuatan bid'ah yang mereka lakukan menyebabkan orang-orang itu diusir oleh para malaikat nanti di sisi telaga Rasulullah SAW. Ini semua disampaikan oleh Nabi tentang hal-hal yang bakal terjadi. Orang yang fasik yang kemudian diselamatkan, atau orang yang secara penampilan seperti umat Muhammad SAW kemudian ternyata mereka dijauhkan dari telaga Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, ada lagi yang bertanya? Baik, kalau tidak ada ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pada kesempatan ini, dan insyaallah kita pada kesempatan berikutnya kita akan masih melanjutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di dalam ayat-ayat ini, di antara sifat-sifat mereka yang nantinya sampai pada akhirnya mereka mengatakan walladzina yaquluna rabbana ighfir lana walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, itu menjadi sebuah estafet ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, bahwa mereka ini setelah menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang baik, mereka berharap agar keturunan mereka pun menjadi orang-orang yang baik juga. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.